Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur sekali hari ini kita masih bisa bertemu melalui media online, dunia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan dimensi yang berbeda. Tatkala dimensi nyata sebenarnya masih ada, tapi inilah kemajuan teknologi yang harus kita syukuri bersama. Karena dengan adanya teknologi seperti ini, bisa mempermudah kita nyatanya hari ini, yang tidak saling mengenal, yang tidak saling pernah bertatap muka, yang tidak pernah saling tahu bahkan, tapi kita bisa bertukar informasi. Informasi dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentu merupakan informasi yang paling baik. Dengan media ini pun kita bisa menyerap informasi terbaik itu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan berada dalam agama Islam, masih diberikan kekuatan iman ini, masih diberikan keindahan akhlak yang terus-menerus kita jaga. Keindahan akhlak Islam tentang bagaimana cara kita berbicara dengan lawan, dengan orang tua, tentang bagaimana cara kita berbicara dengan kaum sebaya, dan tentang bagaimana cara kita berbicara dengan anak-anak. Akhlak inilah yang akan menjadi satu nilai tersendiri bagi diri seorang muslim. Itu yang menjadi esensi seorang dikatakan seorang muslim. Identitas seorang muslim bukanlah terletak pada sebanyak apa sholat, bukan terletak dari sebanyak apa zakat, bukan terletak dari sebanyak apa infak, tapi identitas seorang muslim terletak pada seindah apa dia mempunyai akhlak. Sebagaimana Rasul bersabda, Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus ke bumi hanya saja, lihat, hanya saja untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki, untuk merestorasi akhlak manusia. Rasul mengatakan dengan kata yang sangat kuat. Kalau dalam ilmu nahu kita kenal kata inna itu merupakan kalimat taukid. Artinya ketika menggunakan kalimat itu menunjukkan kesungguhan dalam mengucapkan. Benar-benar aku diutus ke sini cuma untuk, ya, kalau tidak untuk menyelesaikan masalah ini, maka aku nggak diutus ke sini. Saking pentingnya tuh akhlak ini. Maka identitas kita akhlak. Karena banyak orang yang hari ini hidup, ya, dengan bergelimang ilmu, dengan uh, koleksi ilmu yang luar biasa di kepalanya, tapi resultantenya tidak akan menjadi mulia, tidak akan menjadi identitas orang muslim, sekalipun kalau dia seorang muslim dengan prestasi yang begitu banyak, kalau dia belum mencerminkan akhlak sebagaimana yang telah diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai identitas seorang muslim. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali kami pribadi mengucapkan ribuan terima kasih kepada muslimah berbagi kebaikan untuk kesekian kalinya. Alhamdulillah ala ni'matillah hadza min fadli rabbi. Kita dipertemukan kembali. Kita bisa kembali bersharing, ya, tentang sedikit pengetahuan kami tentang ilmu yang kemudian diamanahkan oleh panitia untuk kiranya kita berbagi pada malam yang berbahagia ini. Kami yakin sesungguhnya dan sebenarnya dengan seyakin-yakinnya bahwa sebenarnya dari peserta kajian ini banyak yang jauh lebih layak untuk berbicara dibandingkan kami.
banyak yang lebih alim dibandingkan kami, banyak yang lebih faqih dibandingkan kami. Tapi kami harap kiranya ini untuk menjadi kilas balik ya, mengulang pelajaran, kita memutalaah pelajaran yang telah kita pelajari. Uh, Tidak ada maksud ingin menggurui, hanya saja ini ibarat cerita seorang teman kepada teman lainnya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merupakan nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwal khatamul anbiya. Dia adalah penutup segala nabi. Khatamur rasul, ya, penutup segala rasul gitu ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, manusia yang mulia itu, lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau uh, tahun 571 Masehi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merupakan sosok yang luar biasa. Karena dengan kelahirannya dunia bisa berubah 180 derajat jadinya. Bahkan ada sebuah buku yang menulis 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Dan dari 100 tokoh tersebut, yang berada di posisi pertama adalah nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal buku tersebut ditulis oleh seorang yang bukan beragama Muslim. Berarti apa? Berarti isi daripada buku tersebut ditulis dengan seobjektif mungkin. Mereka mengakui bahwa beliau adalah tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Tapi kita ketahui bersama, manusia itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita bersama, hidup tidak 1000 tahun sebagaimana nabi-nabi lainnya, tidak ratusan tahun sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Dia hanya hidup 63 tahun. Dari 63 tahun hidupnya, amanah itu mulai dijalankan ketika umur dia 40 tahun. Hanya 23 tahun kontribusi yang sesungguhnya diberikan kepada dunia dengan sesungguh-sungguhnya, maka peradaban dunia berubah secara total. Mulai dari peradaban intelektual tentang cara berpikir bagaimana seorang manusia layak untuk hidup. Bagaimana cara berpikir seorang manusia untuk bisa menghormati yang namanya strata kehidupan. Manusia di situ mulai mengenal adanya anak kecil yang harus kita sayangi. Maka dalam Islam ada sifat Ar-Rahman, saling menyayangi. Nah, kemudian bagaimana anak kecil mampu menghormati orang dewasa. Kemudian ada akhlak ataupun cara kita bersosial dengan teman sebaya. Mulai dari hal paling dasar ini, yang kemudian mengatur seluruh peradaban dan tatanan kehidupan yang dulunya teman-teman, sebelum lahir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dunia ini hidup sebagaimana yang terjadi di hutan yang sangat lebat. Hukum rimba. Siapa yang kuat, dia menjadi raja, dia menjadi penguasa. Tidak ada nilai intelektual, tidak ada harga orang yang punya kecerdasan pada masa itu. Tidak ada harga orang yang punya uang pada masa itu. Tidak ada harga orang yang memiliki kemewahan apapun, ketampanan, kecantikan. Tidak ada harga. Yang dinilai hanyalah fisik, yang kuat dia menang, yang kalah, yang lemah dia kalah. Persis seperti binatang. Tapi setelah beliau muncul ke permukaan, apa yang terjadi? Seluruh dunia, saudara, dari ujung Maroko sampai ujung Maroke, kita merasakan keindahan dan keteraturan dunia ini dengan sangat rapi. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu ada pesan yang sangat luar biasa
yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjabat mungkin tidak sampai 5 periode, hanya 4 periode, 23 tahun, 20 tahun lah. Ya, 4 periode dia menjabat, dunia bisa berubah. Lantas bagaimana dengan konsep suatu negara yang katanya sudah merdeka 80 tahun? Berapa kali lipat dari masa jabatan yang dipegang oleh beliau? Suatu negara bagian yang kecil saja tidak mampu berubah. Bahkan berada dalam kemerosotan dan kemerosotan. Kenapa? Karena tidak mempraktikkan akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa di antara akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di antaranya adalah sebagai pribadi, beliau tidak pernah marah, tidak pernah benci, dan tidak pernah kemudian mengambil tindakan ya dengan otoriter ya ketika pribadinya yang dihina. Padahal beliau adalah kepala negara, padahal beliau adalah panglima perang, padahal beliau adalah pemimpin keagamaan lengkap. Tapi apa yang terjadi pada hari ini? Ada feodalisme agama. Tokoh-tokoh ulama merasa harus dihormati. Orang-orang yang nggak menghormati ulama dianggap orang yang kemudian tidak tahu aturan. Memang secara hukum sosial benar, tapi ketika seorang ulama menuntut untuk dihormati, maka feodalisme ini terjadi. Itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, feodalisme pemerintahan, otoritarisme. Ya, kita melihat bagaimana pejabat publik merasa dia besar dan dia harus dihormati. Kemanapun dia pergi, dia harus mendapatkan perlakuan yang berbeda sebagaimana perlakuan yang didapatkan oleh orang umum. Dia bisa melakukan apa saja, dia bisa bertindak bagaimana saja, setiap omongannya tidak boleh dibantah. Kenapa? Karena beda strata. Seringkali dia salah, tapi dibenarkan dengan jabatannya, dan itu tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah jalan di satu tempat. Di dalam perjalanan tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu sebagai manusia sunatullahnya kita pasti ada saja orang yang membenci. Allah dibenci sama orang Yahudi, sama orang Nasrani, Rasul dibenci, apalagi kita manusia biasa. Tentu beliau juga ya ada yang membenci. Maka para pembenci tersebut melemparinya dengan kotoran. Beliau manusia yang multi jabatan, jabatan dalam keagamaan paling tinggi, jabatan dalam negara paling tinggi, jabatan dalam peperangan paling tinggi, dilempari oleh kotoran. Tapi apa yang terjadi? Karena ini orang menyerang diri pribadinya, menyerang personalnya, maka beliau hanya diam dan memaafkan orang tersebut. Bahkan ada malaikat yang turun, malaikat Jibril alaihissalam menawarkan kepada beliau, Muhammad, izinkan aku untuk kupindahkan itu gunung, akan kuhancurkan mereka. Apa jawab Rasulullah SAW manusia yang mulia itu? Jangan wahai Jibril, mereka hanya tidak tahu, mereka hanya belum paham. Nanti ketika mereka paham, maka mereka tidak akan, apabila mereka paham, pasti mereka tidak akan melakukan hal seperti ini. Maka aku berdoa kepada Allah, semoga kelak ya akan banyak orang-orang yang meluk agama Islam yang berasal dari kalangan mereka sendiri. Bagaimana indahnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman sekalian, lantas bagaimana dengan diri kita? Pasti dalam keseharian kita sering mendapatkan tuduhan, barangkali. Kita sering mendapatkan fitnahan, atau minimal kita sering digosipin oleh orang lain terhadap hal-hal yang mungkin boleh jadi itu benar adanya misalnya. Tapi kita juga nggak terima, kita memberontak, kita uring-uringan. Atau itu benar adanya misalnya. Memang kesalahan yang ada pada diri kita. Tapi kita tidak pernah berpikir untuk coba
membuka diri, boleh jadi mereka bisa berbicara seperti itu karena mereka salah paham atau karena mereka mendapatkan informasi yang kurang utuh, tidak pernah mencoba membuka diri, yang kemudian menjadi bentuk usaha kita untuk bisa bodo amat ataupun mengambil nilai positif dari hal-hal tersebut. Maka itulah yang harus kita contoh dari diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diri dan personal yang dihina, maka dibiarkan, dimaafkan, dan didoakan, serta diambil sisi positifnya. Mungkin mereka seperti ini, mungkin mereka seperti ini. Sebagaimana Rasul mengatakan, mereka hanya belum tahu. Dan Rasul pun mendoakan semoga akan lahir pemeluk-pemeluk Islam dari golongan mereka. Ini yang harus kita contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka akhlak menjadi nilai yang paling besar dalam diri seorang manusia. Sebagaimana sabda yang telah kami sampaikan tadi, Rasul bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya beliau itu diutus hanya untuk merestorasi akhlak manusia. Kami punya kisah tentang bagaimana akhlak itu bisa merubah seseorang dari letaknya neraka menjadi surga tanpa pernah beribadah bahkan sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah yang sering kita pahami itu adalah ibadah yang wajib bahkan. Ada seseorang yang dia merupakan non-muslim, akan tapi dalam pergaulannya dengan sama muslim yang tepat, dengan muslim yang mereka mengedepankan akhlak, dengan teman-teman yang muslim, bahkan teman-teman muslim ini tidak pernah ngajak dia untuk masuk Islam, tidak pernah mendakwahi dia. Teman-teman muslimnya nggak pernah qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Teman-temannya nggak pernah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggak pernah. Apa yang dipraktikkan sama teman-teman muslimnya ini? Teman-teman muslim yang sangat bijaksana, yang Masya Allah. Kita pun dan kami pribadi pun harus belajar sama mereka. Dalam kehidupan yang plural ya, yang sangat beragam itu, maka teman-teman muslim ini mempraktekkan kehidupan disiplin. Ketika dia berjanji nongkrong, hal yang tidak ada kaitannya dengan agama, cuman mau main-main doang, kita duduk jam 7 ya, jam 7 kita udah ngumpul di warkop. Oke, teman-teman muslim ini jam 7.00 itu udah terlambat bagi mereka. Mereka pas datang jam 6.50, jam 6.55 udah di tempat. Dan itu selalu dilihat oleh teman-teman yang non-muslim ini. Ketika ada azan, si teman yang muslim ini pamit sebentar. Bro, gue pamit sholat dulu ya gitu. Maka si saudara ini yang non-muslim melihat gitu. Gitu saja yang dilakukan. Kadang ada perpinjaman uang di antara mereka, maka ataupun pinjam-meminjam barang, maka dia pernah ngomong misalnya hari Selasa aku kembaliin ya. Kadang barang dikembaliin di hari Senin. Hari Selasa itu udah lama banget. Itu yang dipraktekin, akhirnya si non muslim ini berpikir bahwa uh, yang bisa mendidik mereka adalah agama mereka, ya, karena ya bagaimana mereka disiplin, bagaimana mereka itu bisa meninggalkan tongkrongan untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah mungkin yang buat mereka sekeren ini gitu ya. Maka akhirnya dia minta untuk masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, dia punya orang tua yang sedang stroke. Oke. Dalam kondisi seperti itu, si anak ini dia masuk Islam. Orang tuanya bertambah parah stroke-nya dong. Ya, setelah dia masuk Islam, dia kan belum bisa sholat tuh, ya. Terus dia nanya sama ustadz yang masukin dia Islam, Ustadz, aku punya orang tua yang masih nonis gitu. Terus bagaimana ya Ustadz gitu? Bagaimana aku nggak mungkin mengajakin dia Islam, dia saja sedang stroke, komunikasi aku susah sama dia. Terus kata ustadznya, kamu nggak harus mengislamkan orang tua kamu, ya, kamu mendoakan saja
Dan pesan saya, sembari kamu belajar sholat, sembari kamu belajar tentang mandi janabah, kamu berlaku baik sama orang tua. Karena agama ini, setelah kamu meluk agama ini, konsekuensi pertama ketika kamu masih menjadi seorang anak, kamu harus berbakti dengan sebakti-baktinya dengan kepada orang tua. Gimana ya? Dijelasin teknisnya. Jadi namanya orang stroke nggak pernah kemana-mana, di rumah bosan. Setelah dia masuk Islam, dia pergi kemanapun, dia pulang, dia sapa orang tuanya, dia cerita, ma apa kabar? Tadi aku mau di kampus, ketemu sama temanku, dia ini seperti ini, walaupun mamanya nggak bisa jawab, mamanya nampak tersenyum, seolah dia nggak pernah kemana-mana, tapi dia seperti tahu dunia luar karena anaknya ikut menceritakan, jadi dia nggak perlu keluar, dia ngerti dunia luar itu gitu kan ya. Setiap hari dilakukan itu, yang dulunya dia ya berangkat kuliah ya berangkat, dia pulang ya tidur gitu ya, tapi sekarang enggak, dia berangkat, dia siapin makanan ibunya, dia mandikan, dia siapin teh hangat, baru dia pergi, itu pun dicium tangan ibunya yang dulu tidak pernah ada cium-cium tangan. Ketika dia pulang, dia ceritain dulu hal-hal yang terjadi sambil dia siapin minum dan makan banyak, baru dia istirahat. 2 minggu itu berjalan, dan pada akhirnya si ibu ini ya menulis surat untuk bertanya, agama apa yang kamu masuk nak, katanya kan. Dijawab agama Islam. Bahwa aku masuk ke agamamu sungguh sangat indah. Aku lihat perubahan, aku yakin karena aku melihat perubahan itu nyata dari dirimu, hai anakku. Maka si anak ini senang, kaget, diajak masuk Islam. Akhirnya dipanggil ustadz yang mengislamkan dia, disyahadatkan. Kemudian setelah disyahadatkan, tidak sampai 21 hari, 12 jam si ibu ini belum sempat sholat, belum sempat zakat. Si anak ini pun tidak pernah sholat secara benar ya. Dia cuma ikut-ikut saja di masjid, sedangkan hafalan sholat dia belum ada. Tapi 12 jam setelah disyahadatin mamanya meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini akhlak yang sangat luar biasa. Ya, akhlak yang kemudian mengantarkan seorang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan akhlak orang bisa respect ya. Kita dalam keseharian deh, coba teman-teman lihat. Teman-teman senang sama orang yang pinter tapi ugal-ugalan, apa orang yang biasa-biasa saja tapi sangat sopan dan santun. Karena ini jawaban hati, bukan jawaban logika. Hati kita yang bisa menerima dan hati kita yang bisa menolak. Dan ini sunnah Rasulullah SAW, akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana beliau ketika setiap hari dijailin oleh seorang kafir, ditaruh tiap hari orang kafir ini pasti dia siapin duri ya di sendal Rasulullah tiap hari Rasulullah ya kesakitan, tapi ya beliau biasa aja gitu, dibuat ya dia nggak ada rasa benci marah, sampai akhirnya kok satu hari Rasul pakai sendal kok nggak ada durinya, mana nih orang yang biasa naruh duri, dapat informasi katanya orangnya lagi sakit. Keindahan akhlak beliau nanya gimana rumahnya, didatangin, dibawa roti, dijenguk, didoain. Maka ini ya teman-teman yang harus kita dahulukan, karena orang di sekitar kita, nggak usah jauh kita berbicara tentang orang Nasrani, orang Yahudi, orang-orang kafir lah ya. Nggak usah jauh kita berbicara ke sana tentang mereka tidak membaca Al-Quran, mereka tidak membaca hadis, mereka tidak membaca kitab-kitab fikih, mereka tidak membaca kitab akhlak. Ya, di kalangan kita Islam aja mungkin sudah banyak sekali orang yang tidak membaca Al-Quran, tidak membaca hadis. Ya, tapi apa yang mereka baca? Yang mau mereka baca adalah diri kita yang ngakunya udah ngaji, yang kan ngakunya udah ngikut majelis ta'lim, yang ngakunya sudah hijrah, maka yang mereka baca adalah diri kita. Bagaimana kita berakhlak, bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berkomitmen, bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kemudian kita bisa bersosial di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, singkat tapi semoga bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita, atau sebagian teman-teman udah tahu ya tentang ini. uh, Semoga bisa menjadi kilas balik lah, atau sekedar bahan mutolaah, bahan mengulang bagi kita semua.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua, kepada panitia muslimah berbagi kebajikan, kepada seluruh orang yang terlibat dalam dalam forum ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa bantu kita untuk senantiasa mampu mencontoh indahnya akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masih berada di bulan Rabiul Awal, maka ayo sebanyak-banyaknya kita cari tahu tentang sirah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tentang orang yang telah berjuang banyak dibandingkan diri kita, orang yang jauh lebih berjasa dari siapapun, hatta ayah dan ibunda kita. Sekian teman-teman, semoga ada manfaatnya. Fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.